Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jum'ati afdalal ayyamil usbu' wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus min nikmah. Puja, puji dan syukur tetap milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat istiqomah. Wah, itu istiqomah itu abdulul karamah, ya. Paling abdul karamah. Kalau kita kan kelihatannya karamah yang paling hebat tuh kalau ada bisa ngapung lah, bisa terbang, kan karamah hebat tuh. Padahal karamah yang paling hebat kata Allah justru istiqomah. Kan kita kelihatan kalau hebat wali ini bisa nembus bumi gitu. Enggak mempan dibacok, enggak. Ya. Padahal yang paling hebat itu ya karomah yang hissi, yang maknawi. Kalau yang barusan kan karomahnya karomah hissiyah, karomah yang bisa dilihat oleh mata gitu, oleh siapapun. Nah, padahal karomah yang paling hebat itu bisa istiqomah. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau istiqomah itu tidak disebut karomah gitu ya. Kalau kita bisa istiqomah gitu dalam kebaikan bukan disebut karomah gitu. Padahal itu karomah yang terbesar itu ya. Masya Allah ya Karim. Coba lihat aja sekarang mujizat para nabi itu kan kita lebih keren ke mujizat Nabi Musa gitu loh ya. Bisa membedah lautan, bisa melempar tongkat jadi ular, asa gaya gitu ya. Padahal karomah yang paling mulia mah Nabi akhlak yang mulia itu karomah. Bisa punya akhlak yang agung itu kan Masya Allah ya Karim. Susah. Kesabaran Nabi, keyakinan Nabi, wow kerennya. Nabi itu keyakinannya total. Makanya tawakalnya Nabi itu wah benar ya, totalitasnya. Maka kata Allah tadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah tawakalnya orang-orang mukmin. Tawakal itu kalau bahasa kita itu kan tawakal itu bahasanya satu kata dengan wakil, ngawakilkeun gitu. Menjadi wakil rakyat gitu. Ya, wakil. Wakil itu udah bahasa kita kan, wakil bahasa Arab aslinya. Aslinya wakil itu apa sih kalau di bahasa Indonesia kan teh wakil itu? Asli bahasa Indonesia wakil itu apa? Kalau pengganti badal. Bolehlah pengganti ya. Bahasa Arabnya badal kalau pengganti. Kalau wakil cadangan, bukan nyandarkan kan. Ya gini. Baungin. Masih bau, kenapa sih? Kayak gini, kita nggak bisa ke suatu tempat tuh. Contohnya misalkan kita mau ke undangan, kita nggak bisa ke undangan. Kita kan mewakilkan ke seseorang. Gitu. Kenapa kita mewakilkan kepada seseorang yang kita wakilkan? Karena kita percaya. Nggak mungkin hianat. Dan dia bisa dipercaya. Nah kita juga tawakal itu artinya mempercayakan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bisa semuanya. Gitu.
Nah, namanya artinya tawakal tuh pasrah kumaha Gusti. Nah, gitu. Terserah Allah apapun itu. Nah, itu tawakal namanya. Jadi tawakal itu karena sudah percaya apapun yang diperbuat oleh yang diwakilkan oleh kita, yang jadi wakil kita, ya, itu benar-benar aja husnudon aja gitu. Enggak gini, kuru hujan, panas nyongkap gitu. Nah, berarti kita tidak mewakilkan ke Allah, tidak percaya kepada Allah bahwa Allah itu lebih tahu mana yang diperlukan untuk bumi, mana yang perlukan untuk kita gitu. Kalau kita betul-betul sudah tawakal, pasti bakal husnudon ke Allah. Enggak akan banyak protes. Gitu. Ya. Allah juga berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika seorang mukmin, bukan seorang ya, al-mu'minun, orang-orang mukmin melihat al-ahzab, satu golongan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima, maka dia membenarkan kepada Allah, membenarkan kepada Rasul, wa ma zadahum illa imana, tidak ada melihat apapun kecuali dia tambah-tambah iman. Wa taslima, dan taslim itu berserah diri, ya. Jadi tambah-tambah iman. Ketika melihat apapun itu jadi tambah iman, melihat apapun, dan tambah taslim, enggak banyak protes. Nah, ini kita makan kata Allah ya dalam hadisnya, hadis qudsi, apa, inni indadoni abdi li, kan itu ya, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku gitu. Ya. Jadi terserah kita. Makanya ada dulu seorang murid datang kepada ulama, mama, saya itu udah beberapa bulan, bahkan mungkin udah tahunan. Kenapa? Aku berdoa menginginkan sesuatu. Tapi kenapa ya sampai saat ini kok enggak diijabah? Sebabnya apa sih gitu? Kata ulama itu, tuh kata-katamu sudah menjadikan jawaban. Maksudnya Allah sudah tahu kamu itu akan menyebutkan, akan sungudon kepada Allah bahwa Allah enggak akan mengabulkanmu. Makanya kenapa kamu tidak dikabulkan? Karena udah yakin ke Allah, udah sungudon. Sebetulnya dari awal pun dia tidak yakin. Nah, makanya kata bahasanya gitu. Ada seorang lagi, kata seorang ulama gini, Allah sudah menentukan di lauhil mahfudnya, ditentukan orang yang akan celaka, orang yang akan bahagia, orang yang akan kaya, orang yang akan miskin. Kalau gitu ya udah, kalau sudah ditentukan kenapa aku harus bekerja? Nah, itulah jawaban itu sudah menentukan kamu akan miskin, kamu akan celaka. Nah, jelas kenapa? Karena dia sudah mengatakan gitu. Ya udahlah kalau gitu, berarti dia sudah menyandarkan, sudah menyiapkan diri seperti itu. Atau gimana harusnya? Harusnya tetap husnudon, taslim kepada Allah, tawakal kepada Allah, husnudon kepada Allah itu ya. Maka bab yakin itu harusnya ainul yakin. Harusnya ainul yakin atau hakul yakin. Iman itu kan yakin ya, iman itulah, oke lah. Iman itu kan percaya atau yakin. Iman itu kan ada iman taklid tuh. Iman taklid teh iman yang tidak punya tepanceg kumaha batur gitu. Nah, jadi iman taklid itu imannya enggak paten gitu. Jadi luak-leok lah itu. Kata orang lain gini ikut, kata orang lain ini ikut, itu imannya tuh. Iman taklid tuh.
belum punya pendirian. Nah, dia unggul nih. Oh, khusus. Insyaallah. Keren. Kerennya. Din, gentas cai, nah yang udah bau kieuin bau minyak. Oh. Hah? Kayak minyak tanah ya. Nah, lanjut. Jadi ketika kita tawakal, taslim, iman itu satu, iman taklid ya, ulang lagi. Iman itu iman taklid itu dia misalkan punten, misal gitu. Kita itu tadinya sholat tuh takbirnya segini misalkan. Ada kata-kata katanya segini, ikutan segini misalkan. Nah, itu berarti dia belum panceg. Imannya itu masih taklid, masih kumaha batur gitu. Jadi masih labil pasti kalau taklid. Ya. Yang kedua ada iman ilmu. Den nah kadia sadayana den. Nah, yang kedua imannya iman ilmu. Ya, kepercayaan yakinnya itu yakin ilmu. Dia punya ilmu, punya ilmu. Tapi dengan ilmunya belum memakai ilmunya, belum dipakai ilmunya. Dia tahu bahwa ini tuh hukumnya seperti ini, dalilnya bahwa dia debat jagoan. Tetapi belum bisa mengamalkan. Nah, itu disebut iman ilmu atau disebut iman mahjub, masih terhijab. Dia jago dalilnya mah. Puasa itu bulan Ramadan itu bagusnya kan dulu mah awal Ramadan itu nggak boleh berhubungan. Kenapa? Karena puasa itu menahan hawa nafsu. Awalnya kan gitu. Tapi manusia nggak kuat tuh. Sahabat nggak kuat. Maka diperbolehkan oleh Allah. Tapi kan asalnya enggak. Makanya kalau saya enggak. Tapi darna darwe gitu. Nah, bicaranya mah wah gagah gitu ya. Oh gini. Tapi praktik gitu. Imannya iman ilmu tuh. Jadi iman ilmu itu maaf misalkan dia tahu bahwa Rasul itu sangat lembut. Sangat santun. Dia tahu hadisnya dan seterusnya, tapi dia kasar. Legeg, sombong gitu. Nah, itu berarti masih iman ilmu namanya. Itu imannya iman mahjub juga. Keyakinan masih mahjub. Nah, naik ke tingkatan yang akan selamat yang iman taklid mah kan masih diragukan tuh keimanannya, keyakinannya. Yang kedua iman ilmu juga itu masih diragukan oleh Allah. Nah, yang ketiga iman iyan. Iman iyan itu imannya seseorang sudah merasa dipantau, sudah ihsan itulah. Iman seseorangnya itu sudah ihsan. Apa ihsan itu? Ketika ibadah dia itu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, seolah-olah dia merasa dipantau oleh Allah. Sekarang ketika dia ibadah itu atau sedang di luar dimanapun dia merasa dipantau oleh Allah. Jadi yakin kepada sifat sama basor. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kalau kita sudah yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, udah paten. Itu iman iyan. Jadi dimanapun merasa dipantau oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, pasti bager. Tatos iman iyan tah. Ya. Lamun iman ainul yakin tadi aku yakin mah sudah bisa melihat gini. Kalau tadi merasa dilihat nih, kalau iman hakul yakin mah sudah bisa melihat gini. Kayak Nabi gitu. Lihat kalau hakul yakin mah susah. Makanya ini mah hakul yakin, sebetulnya hakul yakin mah tingkatan Nabi sudah bisa melihat gini. Kalau kita mah enggak lah, paling juga iman iyan ya. Iman iyan oke lah ya, iman iyan. Nah, jadi
kalau melihat ayat, melihat golongan Islam semakin maju, semakin banyak yang hebat dalam masjid, tambah-tambah imannya, tambah-tambah taslimnya kepada Allah. Melihat Ahzab, Al-Ahzab itu golongan ya, di masjid di mana-mana, masya Allah penuh, tambah iman, tambah taslim kepada Allah. Gitu. Alladzina qala lahumun nas, sebetulnya kalau ayat ini sebetulnya surah Al-Ahzab ayat 22 sebetulnya ini waktu perang ya. Waktu perang, kemudian dia sudah keteter, orang muslim sudah keteter mau kalah, maka satu golongan diturunkan oleh Allah malaikat tuh 1000, asalnya pertama 1000 untuk membantu orang muslim, dia semakin yakin ke Allah gitu. Kemudian tambah lagi sampai 3 kali sesi ya penurunan, berarti 3000 itu tidak bisa terluka, itu udah malaikat. Nah semakin iman tuh orang-orang mukmin ketika lihat Al-Ahzab. Al-Ahzab di sini yang dimaksud malaikat waktunya. Semakin iman kepada Allah. Kemudian kata Allah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau sudah iman, sudah taslim, bakal mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakilku. Nah, hati-hati ya, hati-hati sekali lagi. Ketika kita sudah taslim kepada Allah, maka hati-hati jangan berharap kepada makhluk. Kalau berharap kepada makhluk itu bahaya. Mungkin minimalnya jadi tomak, maksimalnya musyrik. Berharap ke manusia teh. Misalkan kayak sugan we engke uih teh dibekelkeun. Nah, itu ada toma. Toma itu berharap kepada manusia. Sugan we aya nu pangmayarkeun hutang. Sugan we aya anu, itu berharap, itu kan bahaya. Itu bisa minimal toma sifatnya, maksimalnya musyrik. Nah, iya bisa kecewa lah kalau ke manusia yang pasti. Ya. Makanya hati-hati. Atau gimana, kan kita di dunia pastilah melalui manusia, iya pasti, tapi berharapnya kita tetap ke Allah. Walaupun jalannya nanti Allah menentukannya lewat manusia, itu mah urusan Allah. Itu kita itu perlu, misal kita perlu pertolongan, kita mohon pertolongan kepada Allah, ternyata ada Allah menggerakkan seseorang menolong kita, itu mah urusan Allah. Kita tidak berharap kepada manusia, tetapi ada yang nolong, berarti Allah takdirnya seperti itu. Ya. Nah, jadi hasbunallah teh hanya kepada Allah. Hanya cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling baik yang menjadi wakil. Maka wakilkan kepada Allah. Allah, ya Allah, abdi nitip mobil. Ya Allah, abdi nitip rumah. Ya Allah, saya nitip keluarga. Wes keren gitu. Ya nitipkeun teh ka Allah. Tong ka satpam aya nunutanana satpam gitu. Adapun syariatnya boleh, kalau syariat kepada manusia boleh, tapi hakikat hatinya tetap ke Allah. Gitu. Nitipkeun teh. Ya Allah, saya nitip anak-anak. Ya Allah, titip orang tua. Cok Allah teh ari maneh nitah wae ka orang. Tapi Allah mah seneng disuruh oleh manusia tuh ya. Beda dengan manusia mah disuruh-suruh teh keheul, Allah enggak. Jadi merasa apa? Oh, dia menghamba kepadaku. Dia menganggapku Tuhan. Menganggapku ya Rob. Kan Rob itu yang mengurus. Yaitu berserah dirinya ke Allah gitu ya. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasirnya. Paling bagus ya yang menolong. Fanqalabu bi ni'matillah bi ni'matin minallah. Maka kalau sudah kita yakin, bukan hanya ucapan, sudah hasbunallahu wa ni'mal wakil teh, tapi benar-benar dengan hati, insya Allah Allah akan pangqalabu bi ni'matin minallah, maka Allah akan memberikan berbagai nikmat, wa fadlin, dan berbagai kurnia, keutamaan gitu. Ya, Allah memberikan berbagai keutamaan. Nah. Yep. Kalau misalkan ini
Hmm. 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 Ya kalau syariat nggak apa-apa, kalau syariat, tapi hakikatnya tetap aja ke Allah gitu. Kalau syariat mah boleh, memang kita syariatnya ya satpam saya nitip ini nggak apa-apa kalau syariat, tapi tetap hati kita Allah gitu, tetap aja gitu ya. Jadi gini, cek bahasa tauhidnya gini, lisan mapai syariat, hati mapai hakikat gitulah. Lisan itu mapai syariat, ya boleh lisan syariatnya. Pak Satpam nitip rumah ya, tapi dalam hati tetap Allah yang paling wakil yang terbaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal wakil. Wakil yang paling baik gitu. Kalau lisan mah boleh. Lisan mah prakteknya nggak apa-apa, tetapi keyakinan kita Allah lah yang menjaga, yang menggerakkan satpam itu dan seterusnya gitu ya. Wa ni'mal wakil. Maka kalau kita sudah hasbunallahu wa ni'mal wakil, bukan hanya bicara, bukan hanya berdoa, tetapi real perilaku kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Kalau sudah hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka panqalabu bi nikmatin. Maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah minallah wa fadlin, dan kurnia lam yamsashum su'un. Yang ketiganya tidak pernah akan kecewa, tidak pernah akan ada su itu jelek, su-nya. Su harto, su goreng harto, harta yang paling jelek. Bagus ya su. Oh indah, berarti bukan bahasa Arab, beda. Berarti su harta yang bagus itu ya. Su itu suul khatimah. Su itu jelek kalau ada bahasa Arab. Ini orang Jawa mah harusnya keren, pengen Soekarno. So itu bagus ya. Tapi gini asu beda su. Oh beda gitu katanya. Oh oh bisa. Agama ya sip. A tidak agama kacau, jadi agama itu tidak kacau. A tidak gus bagus, tidak bagus. Tidak semuanya lah. Enggak semuanya lah, mending dipas-paskan wae. Nah, walama wattaba'u ridwanallah, kemudian apa? Allah selalu akan ridho kepadanya. Wow, Masya Allah ya Karim. Kalau kita sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka ya Allah taslim, maka Allah akan ridho. Nah, sebelum Allah ridho kita harus taslim. Enggak mungkin kita taslim kecuali ridho. Kalau kita sudah ridho maka Allah akan ridho. Padahal ridho itu kan, maaf, ridho itu kan salah satu rukun iman. Ya, iman ke-6 ya, rukun iman ke-6, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk itu tetap dari Allah. Coba, kan ketika kita, kan namanya iman itu kan ridho, percaya, yakin, ikhlas, nampi gitu kan, nerima. Takdir apapun, kebaikan, kejelekan itu semuanya dari Allah. Coba, kita logikakan. Sebetulnya gini, kalau kita misalkan sehat, takdir apa tuh? Baik. Ridho enggak? Ridho. Ketika kita sakit, parah, takdir bukan? Ridho enggak? Seharusnya ridho. Ya seharusnya ridho gitu. Tapi kan kadang-kadang kita enggak terlalu ridho gitu. Ya Allah gitu. Coba, kaya itu takdir dari Allah, kebaikan tuh. Miskin, fakir, kekurangan, sangat kekurangan, takdir juga. Ridho enggak? Rada berat. Nah, seharusnya memang ridho. Kalau sudah ridho gitu, pasti Allah akan ridho. Berat memang berat, tapi memang harus ridho. Ya. Lamun abdi ridho sieun tetep di dinya.
Ya kan takdir dari Allah, baik buruk itu sebetulnya sebutan baik dan buruk itu sebetulnya kan kita ya. Dan di hadapan Allah nggak ada yang baik, nggak ada buruk, semuanya juga baik. Kan Allah mengujinya dengan manis, dengan pahit, kan ujian dua-duanya juga. Ujian. Kalau dia diberi baik, syukur enggak? Diuji oleh Allah. Diberi jelek, sabar enggak? Itu ujian dua-duanya. Gitu. Itu Pak Ustaz dah hoyong nama kuno amis diuji teta. Itu kan nafsu itu. Kan menurut nafsu semuanya ingin diujinya dengan manis. Ya, termasuk Korun juga tadinya kan udah ditakdirkan fakir. Tapi karena dia maksa ingin kaya, padahal dia itu bagusnya tadinya fakir. Ketika fakir kan soleh dia. Soleh pisan si Korun. Tapi maksa ke nabinya pangdoakeun, ingin didoakan, kata Nabi jangan. Udah bagus gitu. Insya Allah saya akan hebat. Nya seminggu 2 minggu setelah itu kan dia kafir. Itu kan nggak cocok untuk dia gitu. Ya, makanya cocok kan kita tuh kaya gitu. Maka harus dicocokkan, harus mencocokkan diri jadi kaya. Cirinya apa? Nabi Sulaiman. Dia ketika sholat, ketika ibadah tidak pernah ingat kepada istrinya yang 1000 istrinya. Tidak ingat kepada anak buahnya, tidak ingat kepada kerajaannya, tidak ingat kekayaannya, fokus ke Allah. Tah, itu mah bagus. Lihat Nabi Sulaiman, sampai-sampai ingin sodakohnya dia mengatakan gini, ya Allah, boleh nggak aku sehari aja katanya. Apa? Semua makhluk akan aku kasih rezeki, akan aku sodakohan. Semua makhluk yang engkau beri rezeki akan aku kasih. Kata Allah, nggak mungkin. Karena aku kaya bisa. Aku kan bisa nyuruh jin kasih makan. Tuh, bukan makan siang saja, bukan makan gratis, bukan. Bahkan bergizi 11.000 jeung naon ya. Wah, keren. Tapi hebat bisa bergizi dengan gitu. Nah, Nabi Sulaiman dulu pernah, karena dia kan punya jin, punya manusia, semuanya kan dirajai oleh dia. Kata Allah, nggak mungkin. Banyak yang kelaparan ya Allah, berilah aku izin, ingin sekali aja sodakoh, bakatku ingin sodakoh ke semua makhluk, ya udah aku izinkan. Ikan-ikan yang kecil-kecil di laut, yang kecil-kecil aja, yang besar itu dari pagi sampai sore masih ngantri itu ikan. Banyak kan, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu kan bisa mengerti bahasa hewan. Banyak yang protes. Sulaiman mati isu-isu ke karek ngantri kan oleh Allah mah semuanya gitu. Sampai dia yakinnya ke Allah. Benernya Allah mah hebat benar-benar. Sendiri memberikan rezeki tidak tertukar. Ini mah kita mah ikan saja katanya. Ini dibantu oleh jin, dibantu oleh manusia, ngasih makan ikan yang ada di laut, yang kecil-kecil dulu masih seharian belum beres. Coba bayangkan, itu 1 kali makan. Ya, makan gratis. Nah, disitulah keyakinan Nabi Sulaiman, Masya Allah ya Karim. Saking ingin sodakoh. Kenapa? Layak orang kaya. Orang kaya makan tara loba wa'adadah. Orang kaya itu tidak banyak wa'adadah, tidak banyak hitungan. Kan wa'adadah itu hitungan. Duh, kalau saya ngasih kumaha ianya. Itu belum layak. Nah, yang kedua, layak nggak kita seperti Nabi Sulaiman tadi? Diberi kekayaan bukan jarang ke masjid. Semakin kaya, semakin sering ke masjid. Semakin getol, semakin hebat tahajudnya, semakin hebat doana. Berarti layak kita jadi kaya. Ulah sega si Korun, semakin kaya semakin jauh ke masjid. Kan awalnya kan si Korun setiap nabinya sholat, dia sudah di belakang. Setelah diberi kekayaan mah telat. Orang udah berjemaah beres ke karak datang. Mungkin ada mah terus semakin telat. Orang udah pada pulang dia datang. Seterusnya semakin banyak. Nanti Jumat aja kelihatannya. Terus Korun gitu kan gitu. Setelah itu Jumat juga enggak, Lebaran aja ada nanti gitu. Sampai ditegur oleh nabinya, gimana kamu teh gitu. Ya. Aduh nyan ya mah haji mah nyungkun ya mah ningali kami kabeh di dieu Gusti Agung.
Nah, layakkan kita, layak nggak kita? Kenapa syukur nggak gitu? Kalau tidak layak ya susah gitu ya. Nah, maka tawakalnya dapat apa? Dapat dari Allah itu ridho ya, ridho. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil adzim, karena Allah memiliki dzul fadlil adzim, kurnia yang besar gitu. Nah, maka oleh sebab itu watawakal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Dat yang tidak pernah mati, yang hidup, yang tidak akan pernah mati. Kalau kita menyandarkan diri kepada jenderal, akan copot jenderalna dan mau salilana aya pensiunna, geus pensiunna mau bisa di kekuatanna teu aya, mati belum nanti enggak. Matakan kepada Dat yang hidup dan yang selamanya hidup. Sok menyandarkan siapapun, wah ini pasti saya menyandarkan presiden pasti segala, dan memang salilana presiden enggak akan ada berhentinya. Nah, maka menyandarkan kepada manusia emang enggak akan beres, nyandarkanlah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min wa qala fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, lihat. Ini konsep lagi. Ketika kita sudah menentukan satu fokus, saya ingin ini, fatawakkal 'alallah, maka tawakallah kepada Allah. Jadi fa idza azamta, ketika sudah fokus menentukan sesuatu, maka fatawakkal 'alallah, tawakallah kepada Allah. Pasrahkan ke Allah. Ya Allah, mangga saya ingin ini, gitu. Ya, maka fokus. Harus fokus. Dan yang jadi diijabah oleh Allah mah fokusnya kita. Fokus. Maka wajar ketika Nabi menyebutkan dawim wa in qalla. Dawamlah walaupun kalian sedikit. Fokus saja, dawam, istiqomah gitu. Fokus ya. Ya, untuk ngaran cabang ya. Ngaran cabang, fokus gitu. Insyaallah kalau begitu Allah cepat mengabulkannya. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita tawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan yang mencukupkannya gitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gimana sih orang yang mukmin itu? Salah satu contohnya selain tawakal, selain yakin tadi, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Ini. Dah kalau gampang mah ya ke manusia lah, ke manusia. Coba, nu gampang mah tuh lah tentara atau polisi lah sok. Polisi atau tentara di hadapan jenderal yang manggil, gimana rasanya? Yang dikagumi oleh kita, rasa tuh. Nah, sekarang kita dipanggil oleh Allah ketika sholat, rasanya apa? Asal lempeng we orang bersolat. Sugan aya rasa bangga, aya rasa wah haibah sieun salah, enggak ada. Seharusnya kan ketika dipanggil oleh jenderal, kita ada harap sugan we ditaikun pangkat. Sugan we, kan semuanya ada campur di situ. Da keur salat mah tara dipanggil ku Allah keur salat ya. Lempeng we. Ya makanya tadi kalau lihat gini mah syahadah, bersaksi, yang kuat itu iman. Kalau syahadah mah kan bersaksi kieu katingali, dan memang manusia mah rata-rata lamun teu katingali mah susah. Makanya wajar ketika Nabi menyebutkan kalau dekat Ka'bah itu lebih khusyuk. Kenapa? Karena ada bentuknya. Makanya kenapa maaf sekali agama lain pun kenapa ada bentuknya seperti itu supaya khusyuk sebetulnya. Konsepnya mah gitu. Dan manusia pada umumnya ketika yang gaib, yang enggak kelihatan, tepati khusyuk. Kecuali kalau yang tadi yang sudah benar-benar imannya udah mukasyafah gitu ya. Udah hebatnya. Seharusnya memang kita juga ketika mendengar nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya gitu. Inilah gampangnya, makanya kenapa Nabi suka mencontohkan yang salah satu yang aku senang, yang aku cintai di dunia ini adalah istri. Itu sebetulnya pelajaran untuk kita ketika kita mencintai istri.
istri kita ada yang memuji, bergetar nggak hati kita? Bergetar. Ketika ada yang ngomongin kejelekan, bergetar nggak? Bergetar, amak, saudara. Nah, kita juga kalau Allah disebutkan kebaikan, gemetarlah hati kita, banggalah hati kita. Ketika disebutkan kejelekan, wah Allah itu ini, marah gitu. Kalau yang beriman, yang benar imannya, disebutkan nama Allah teh wajilat kulubuhum, hatinya teh gemetar. Si kakabogohna diomongkeun atuh sok. Kan kita tuh cinta ke Allah. Cinta enggak ke Allah sih? Kalau cinta mah harus gitu. Ketika diomongkan gemetar hati teh gitu. Kita ketika mendengar lafaz Allah suka gemetar enggak? Tentunya. Berarti imannya tuh gimana tuh nanti? Orangnya gitu, anehnya gitu. Oh, parasit gitu. Hatinya lain badan parasit. Gemetar hati, wajilat qulubuhumnya. Wa idza tuliyat, lihatnya. Wa idza tuliyat, ketika dibacakan alaihim kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah Quran, zadat hum imanan, maka tambahlah imannya. Coba gini, kita suka kalau Ramadan suka baca Quran ya, bareng-bareng tuh namanya apa? Tadarus ya, tadarus. Ketika orang mendengar, ketika orang membaca, kita kan mendengar ya. Apakah tambah iman kita ketika ada yang baca Quran? Ngerti gitu ya. Tapi di sini kan nggak disebutkan ngerti atau tidak ngerti. Tapi kalau orang yang dibacakan Quran, kalau orang yang beriman itu tambah imannya. Makanya kenapa ketika ada yang baca Quran, kita ngobrol itu dosanya berat tuh. Kenapa berat? Karena dia anggap Al-Quran itu lebih rendah daripada obrolannya. Jadi obrolannya itu lebih penting daripada Al-Quran. Gitu. Makanya ya kalau yang Pak Urman di tempat-tempat umum ya, kayak di yang nikah kan suka ngaji dulu atau ngarobrol. Seharusnya mah jangan tuh. Kalau ketika dibacakan Al-Quran tuh dengar. Kan ada ayatnya apa? Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka regepkeun, perhatikan, dengarkan, supaya dapat rahmat, itu kan? Sebaliknya, kalau tidak dengarkan, sebaliknya rahmat apa? Laknat, adab. Maka ketika tidak mendengar berarti adab, laknat Allah bakal datang, gitu. Makanya hati-hati ketika ada yang baca teh, jangan ngobrol. Ya mana macam-macam ngobrol-ngobrol gitu kan Bapak Arek. Janganlah gitu. Seharusnya gitu ya, seharusnya gitu. Kan Allah menyebutkan. Nah, kemudian ciri yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Udah berapa ya? Yang ayat ini yang ketiga tuh ya. Jadi ulang lagi. Dalam surah Al-Anfal, ciri orang yang mukmin ada 3 tuh. Yang tadi beda lagi ya. Yang ini di surah Al-Anfal. Yang tadi udahlah ciri-cirinya banyak lah tadi. Sekarang surah Al-Anfal. Innamal mu'minun ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama ketika disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Itu ciri yang orang mukmin tuh, ya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua ketika dibaca Al-Qur'an itu tambah imannya. Tambah yakinnya tuh. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya kepada Allah lah tawakalnya. Dia percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah. Nah, tadi Pak Ustadz, alhamdulillah ya sekarang cuacanya baik. Coba bayangkan. Cuacanya sekarang baik. Cuacanya bagus. Berarti hujan itu jelek ya? Kalau jelek, kan kita tidak mau ya punya yang jelek. Berarti kita seolah-olah tidak mau hujan. Kalau tidak mau hujan, gimana kalau Allah tidak ngasih hujan?
Gawat celaka. Makanya tidak sebetulnya kalau menurut yang tadi iman kepada qada dan qadar tidak ada yang jelek. Mau hujan, mau panas, hari hujan diperlukan kan oleh tanah, diperlukan oleh kita. Kenapa nyebutkan cuaca jelek? Waduh, cuaca jelek hujan nih. Jadi hujan itu dianggapnya jelek ya? Padahal enggak, bagus tuh. Nah itu hati-hati bahasa juga ya, kadang-kadang bahasa kita, kalau kita misalkan, ini cuaca temen jelek ini, berarti kita memarahi siapa? Yang ngasih cuaca dong. Itu bahasa tidak tersengaja, padahal itu teh melaknat kita juga ya. Gitu. Ya kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, segala puji bagi Allah membuat cuaca bagus. Ya bagus mah ya bagus, dan memang semuanya bagus. Hanya kenapa sih, contoh misalkan punten kita tidak ngaji nih, kenapa nggak ngaji? Hujan lah, kok hujan disalahkan, orang tuh ngaji malas nyalakan hujan. Ada alasan. Ya alasan syar'i. Ya oke lah, alasannya syar'i ya. Kenapa? Karena jangankan ngaji, sholat aja bisa dijama kalau hujan. Kalau misalkan gini, kata imam ini hujan besar, udah sholat duhurnya nanti dijama aja dengan asar, boleh tuh. Boleh dalam hadis jama. Kenapa dijama waktu zaman Nabi diperbolehkan? Karena waktu zaman Nabi hiji teu aya payung rek ka masjidna, nu kadua di masjidna atapan. Ya iya, waktu zaman Nabi kan enggak pakai atap. Ya jelas lah sakit lah gitu, makanya udahlah nanti aja. Kalau sekarang mah ada payung, di masjidnya juga aman gitu kan. Kenapa harus dijama lah gitu. Berlaku ayat boleh saja, maksudnya bukan alasan yang bisa rusuh lagi gitu. Saja. Assalamualaikum ya. Nah, sampai Nabi itu berdoa ya supaya imannya hebat, supaya tawakalnya hebat. Nabi berdoa, Allahumma laka aslamtu. Allahumma ya Allah, laka, hanya kepadamu, aslamtu, aku taslim, aku berserah diri. Taslim, aslamtu itu pasrah. Mangga Gusti. Nah, kalau orang yang sudah taslim, punten. Kan tadi kalau ada yang muji, seneng kan? Kalau ada yang nyaci, seharusnya seneng. Kenapa? Masya Allah, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, nggak mungkin dia mencaciku, memakiku. Ini cobaan untukku, untuk membuat sabar. Ya Allah. Tuh. Jadi kalau orang yang sudah taslim, kelihatannya baik atau jelek, dia terima. Ridho saja, itu taslim namanya. Orang mah taslimnya kan amis unggul, kan baik-baik unggul. Gitu. Karena pahit mah belum taslim gitu. Seharusnya kan semuanya taslim. Ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Percaya, yakin semua ini kebaikan untuk saya. Jadi saya nggak akan protes. Ya Allah, kunaon didinya badai segarupa, kebaikan untuk kita. Supaya apa? Minimal kita tahu supaya kita ingat kepada Allah, supaya memohon kepada Allah. Kalau tidak ada badai, apakah ada kita mau memohon kepada Allah? Enggak. Itu. Makanya kita berserah diri ke Allah gitu. Kedua, misalkan gini, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan itu ujian, orang-orang yang dapat ujian mudah-mudahan bisa sabar, dinaikkan derajatnya. Kan nggak mungkin dinaikkan derajatnya kecuali diuji olehmu ya Allah. Mudah-mudahan mereka diuji, dan mudah-mudahan kami tidak menerima seperti itu ya Allah. Jadi doa, bukan ngecek gitu ya, bukan gitu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika
tawakaltu, hanya kepadamu aku tawakal. Jadi tidak boleh tawakal kepada manusia, nggak boleh. Tidak boleh tawakal kepada manusia, misalkan tenang orang mah. Kenapa? Karena aku mah punya dokter pribadi, pengawal pribadi, tenang aku. Itu berarti tidak tawakal kepada Allah. Seharusnya tawakalnya kepada Allah. Itu hanya syariat aja. Syariatnya gimana? Nabi juga kan pernah nanya, kamu dari mana? Oh saya jauh, naik apa ke sini? Oh entah ya Rasul. Di mana entahnya? Di belakang. Diikat nggak? Enggak. Kenapa? Aku tawakal. Kata Nabi itu mah bukan tawakal. Kalau hilang ontamu jangan nyalahkan Allah. Ikat dulu, setelah diikat baru tawakal ke Allah gitu. Kalau nggak diikat berarti itu mah nyuruh dia lepas kan gitu. Nah, seharusnya tawakal mah gitu. Ya, wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali, aku tobat. Nah, anabtu teh salat apa awabin, anabanya awabnya. Awab anabtu sama katanya artinya sama. Awabin itu tobat. Jadi salat sunnah antara maghrib sama isya disebut salat taubat atau salat awabin. Awabin itu taubat. Anabtu kembali, hanya kepadamu aku kembali bertobat gitu, bertobat ya. Wabika khasamtu, ya, hanya kepadamu aku khasamtu itu berhujahnya, berhujah tuh dalil, berhujah tuh apa ya, berhujah apa, pakai hujah udah bahasa kita ya, hujah. Jadi hanya kepadamu aku bukan munajat, hujah itu dalil atau argumen, hanya darimu aku dapat argumen gitu ya, argumennya. Khasamtu Allahumma a'udzu bi izzati la ilaha illa anta antudilluni. Allahumma ya Allah, a'udzu, aku meminta perlindungan bi izzatika, dengan kemuliaanmu. Gitu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu, antudilluni, aku minta perlindungan jangan sampai sesat lagi. Itu. Alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamut, yaitu zat yang tidak pernah mati, jin, manusia semuanya mati. Itu doanya sampai gitu ya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihnya hadisnya. Pakai doa oleh kitanya supaya supaya taslim, supaya ridho dan seterusnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya, walidnya canak pada sini ya.